Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai server monitoring menggunakan open source tools, dan karena itu open source, jadi tentu saja gratis. Nah, di sini kita akan menggunakan Grafana. Halo Sobat Suhu, jadi perkenalkan di sini aku Akmal dari T-Lab ya, sebagai DevOps Engineer, dan di sini aku akan bahas tentang server monitoring menggunakan Grafana. Nah, mungkin sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama Grafana itu apa. Jadi untuk Grafana sendiri itu merupakan open source tools gitu ya. Memang ada yang versi berbayar, tapi kita juga bisa implementasi secara gratis juga. Tapi tentu saja kita implementasi sendiri gitu ya, tanpa bantuan dari orang Grafananya. Nah, dan di sini kita juga bisa implementasi yang lainnya juga apabila kita butuhkan. Nah, tapi kita sekarang akan bahas cukup di Grafana aja untuk memonitor server yang kita miliki gitu ya. Apalagi kalau misalnya server kita banyak gitu kan kita nggak mungkin ya lihat satu persatu ke masing-masing server, bagaimana penggunaan resource-nya gitu ya. Kita butuh satu sistem monitoring yang dia udah mencakup nih semua server di situ gitu. Jadi lebih mudah lah untuk kita memonitor server-server kita. Oke, mungkin langsung aja ya kita masuk ke tutorialnya. Jadi di sini aku juga udah buatin ini ya, kayak repository untuk pemasangan Grafana ini. Nah, jadi untuk Grafana sendiri dia juga nggak bisa berdiri sendiri ya, karena Grafana ini hanya untuk visualisasi datanya aja. Nah, tapi kita juga butuh di belakangnya ada yang namanya Prometheus untuk mengumpulkan matriks dari server-servernya itu. Nah, mungkin sekilas aku jelasin juga ya terkait dengan apa yang udah aku buat ya di sini di repository-nya. Jadi di sini kita akan membutuhkan Git dan juga Docker ya. Nah, untuk Git-nya sendiri tentu saja untuk mengclone repository-ku ke server kalian ataupun ke laptop kalian gitu ya, kalau misalnya kalian masih mau coba demo-demo aja. Terus untuk Docker sendiri, kenapa butuh Docker? Karena untuk instalasinya kita akan menggunakan Docker Compose di sini. Nah, untuk Docker Compose-nya sendiri itu ada beberapa service ya. Jadi ada Grafana di sini. Terus ada juga Prometheus jadi untuk mengumpulkan datanya nanti. Terus ada Alert Manager. Nah, ini mungkin tidak akan dibahas dulu ya di video kali ini. Kalian bisa lihatlah nanti ikut training DevOps di suhu.co.id gitu. Terus selanjutnya ada juga Uptime Kuma. Nah, untuk Uptime Kuma sendiri ini juga mungkin tidak kita bahas di video kali ini. Jadi kalian bisa nonton nanti di webinarnya T-Lab x suhu.co.id. Terus kemudian selain yang ada di Docker Compose tadi, kita juga butuh yang namanya Node Exporter. Nah, jadi untuk Node Exporter ini sendiri itu merupakan untuk ya semacam tools untuk dari server yang kita monitor itu bisa mengirimkan matriks ke server yang memonitor gitu. Jadi ini kebutuhan untuk si Prometheus-nya tadi. Oke, mungkin langsung aja ya kita coba pasang nih ya. Nah, kebetulan di sini saya udah nyiapin ya. Udah menyiapkan 3 server. Yang satu server workshop ini sebagai server yang memonitor. Terus ada server B di sini untuk yang dimonitor ya, dan juga server C ini juga yang dimonitor. Nah, di sini saya juga udah mengclone repository-nya ya. Jadi di sini juga saya buatkan panduan instalasinya. Nah, ini untuk yang langkah pertama untuk cloning project, tapi ini udah saya lakukan ya. Jadi kita langsung ke step yang kedua. Nah, di sini untuk memasang Node Exporter kita akan ada 2 cara ya. Yang pertama pakai script, ini langsung melakukan dockeran gitu. Terus yang kedua bisa pakai Docker Compose. Nah, ini terserah Sobat Suhu mau pakai yang mana. Nah, di sini aku akan pakai yang scriptnya ya. Jadi sekilas scriptnya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa milih ya mau pakai port yang mana. Kalau port defaultnya sendiri itu port 9100, tapi kalau misalnya dari Sobat Suhu port 9100 yang udah dipakai service lain, kita bisa ganti juga pakai port yang lain. Nah, ini aku akan coba ya. Di sini aku udah dipakai sih port 9100 ya di server ini. Jadi aku akan ganti ke 9200. Oke, terus kita lihat apakah sudah berjalan ya untuk kontainernya. Oke, di sini sudah berjalan ya untuk untuk Node Exporter, dan kita coba cek juga lognya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia udah standby, udah listening di port 9200. Ini untuk yang di server B.
Nah, terus kita lanjut ke server C. Nah, ini juga sama, aku akan pakai script yang tadi. Cuma di sini aku akan pakai port defaultnya. Oke, kita bisa cek juga di sini apakah sudah jalan gitu ya. Nah, di sini udah berjalan juga nih node exporter. Terus kita lihat juga lognya. Nah, di sini dia sudah standby ya, listening di port 9100. Oke, jadi di sini untuk server yang memonitor, kita juga akan monitor juga ya bagaimana penggunaan resource-nya. Nah, jadi di sini, tapi kalau yang di sini saya tidak pakai script-nya ya. Saya akan jalankan manual. Karena di script-nya ini kan pakai sudo ya, sedangkan di sini akses saya sudah ada sudonya. Jadi, oke, kita coba cek juga di sini apakah sudah berjalan. Ya, ini udah jalan ya. Dan kita cek juga logs-nya apakah dia sudah listening. Oke, ini udah listening di port 9100. Nah, kalau semisal Sobat Suhu udah jalanin script-nya gitu ya, terus kok nggak bisa gitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan di log-nya. Kalau misalnya dia mungkin konflik gitu ya dengan port yang lain. Nah, kalau udah seperti itu, coba ganti ke port yang lain aja. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai langkah yang ketiga ya. Kalau dari panduan ini. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan alamat IP dan juga port pada file server monitoring prometheus.yaml. Nah, jadi ini adalah konfigurasi Prometheus-nya ya, untuk mengambil matriks ke server-server yang dimonitor. Tuh. Nah, sekilas untuk config-nya itu seperti ini. Jadi ini untuk config sederhananya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada job Prometheus. Ini job untuk ya Prometheus-nya sendiri. Dia berjalan di server yang memonitor. Jadi di server workshop ini. Itu jalannya di port 9090, ini port defaultnya. Terus selanjutnya, nah ini mulai nih masuk ke job server yang dimonitor. Nah, kebetulan ada 3 ya di sini ya. Yang node dev 1 ini adalah server ini sendiri, server workshop. Terus ada node dev 2 ini adalah server B, dan node dev 3 ini adalah server C. Nah, kita sesuaikan nih alamat IP yang di sini sesuai dengan alamat IP servernya. Nah, kalau yang server B, sini alamat servernya, alamat IP-nya itu ini ya. Nah, ini yang udah cocok juga ya. Kalau kita lihat di sini. Terus selain itu tadi kan yang di sini juga aku jalaninnya di port 9200 ya untuk node exporternya. Makanya di sini untuk portnya aku set 9200. Nah, terus untuk yang server C di sini untuk job node dev 3 kita cek juga IP-nya. Nah, kalau yang di sini IP-nya 10376 ini ya. Nah, ini juga udah udah sesuai ya, udah aku sesuaikan. Nah, ini nanti ya tetap teman-teman perlu sesuaikan sendiri ya, jangan ikut alamat IP dan port yang udah aku set di sini. Karena pasti ini berbeda dengan yang ada di tempatnya Sobat Suhu. Oke, karena ini aku sudah set, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita tinggal up aja ya untuk Docker Compose-nya. Karena di dalamnya juga sudah ada banyak ya. Seperti yang aku jelaskan tadi, misal kita lihat ya, flashback sedikit. Nah, di sini ada Grafana untuk dashboard-nya nanti. Terus ada Prometheus yang mengumpulkan matriksnya. Nah, ini untuk Alert Manager dan juga Uptime Kuma. Ini mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ataupun di webinarku nanti. Atau kalau kalian mau yang lebih intens gitu ya trainingnya, bisa juga ikut pelatihan di suhu.co.id. Oke, kita langsung aja di sini. Kita jalankan ya untuk Compose-nya. Nah, ini mungkin kalau di tempatku kelihatan cepat gitu ya. Nah, kenapa kelihatan cepat? Karena di sini aku udah punya nih image-nya yang dibutuhkan gitu ya.
Dan kalau kita lihat lagi di Docker Compose-nya ini ada beberapa image yang digunakan. Misal ada Grafana OSS ini, terus ada image from Prometheus, terus ada image from Alert Manager, sama ini image Loislam Kapten Kuma. Nah, karena di serverku ini image-nya udah ke pull gitu ya, atau ke download, jadi untuk prosesnya lebih cepat. Kalau misalnya di servernya Sobat Suhu agak menunggu gitu ya, nah itu nggak apa-apa, tetap ditunggu aja, nanti itu lagi proses pulling image-nya. Nah, terus udah, kalau udah berjalan gini ya, nah kita cek juga nih di port mana dia berjalan gitu ya. Misal nih untuk Grafana-nya di port 3000, terus untuk Prometheus-nya di 9090. Nah, kita coba buka aja. Bentar, ini IP-nya berapa ya? Jadi kita akses ke alamat IP-nya ini. Terus kita coba cek di portnya. Portnya tadi misal yang Prometheus ya, itu 9090. Nah, ini untuk Prometheus-nya yang sudah berjalan ya di server yang memonitoring. Nah, kita bisa cek statusnya. Status untuk ke server yang dimonitor itu tadi, apakah udah masuk atau belum gitu. Nah, kita lihat di sini, ini udah cocok ya dengan konfigurasi yang kita buat di Prometheus YAML. Nah, jadi ada 4 job, ada Prometheus, terus node dev 1, node dev 2, node dev 3. Nah, di sini kita cek ada Prometheus ini sendiri. Itu sudah statusnya udah up ya, state-nya. Terus node dev 1, ini state-nya juga udah up. Terus node dev 2, state-nya udah up juga. Sama node dev 3 ini udah up juga state-nya. Jadi ini menandakan kalau misalnya Prometheus kita tuh udah dapetin nih matrix resource, penggunaan resource dari server yang mau dimonitor. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut cek ke Grafana-nya ya. Grafana-nya itu di port 3000. Ini di server yang sama. Oke, di sini Grafana-nya juga udah jalan. Oke. Oh ya, mungkin di sini kalau di tempatku langsung masuk ya. Tapi kalau di tempat Sobat Suhu biasanya ada pop-up untuk apa ya, kayak pop-up loginnya. Itu defaultnya pakai admin ya. Itu udah default dari Grafana-nya sendiri. Dan biasanya sih bakalan disuruh ganti password gitu ya. Tapi kalau masih demo aja ya pakai admin lagi juga bisa. Gitu. Nah, terus di sini kita nggak bisa nih langsung pakai gitu ya, karena kita harus nyusun dashboardnya sendiri. Nah, kita bisa setup sendiri, atau kalau misalnya masih bingung gitu ya, karena ini kan agak rumit juga ya untuk pembuatan dashboardnya ini. Nah, nanti kita bisa pakai dari Grafana-nya sendiri. Jadi mereka tuh juga udah nyediakan nih kayak template dashboard yang bisa kita pakai gitu. Nah, di sini. Tapi sebelum itu, di sini Grafana-nya tuh masih belum connect nih ke Prometheus kita. Jadi kita perlu menambahkan data dari Prometheus ke Grafana kita. Jadi kita tambahkan data source, kita pilih yang Prometheus. Oke. Nah, ini alamat Prometheus kita. Nah, tadi kan alamatnya kan di sini ya. Alamat IP ini sama portnya yang 9090. Nah, kita masukkan aja alamat Prometheus-nya. Terus untuk setting yang lain kita akan bahas di kemudian hari. Jadi di sini kita akan ya basic aja ya. Nah, ini udah successfully query the Prometheus API. Nah, ini tandanya kita udah masuk nih data dari Prometheus ke Grafana kita. Oke. Terus sekarang karena pembuatan dashboardnya ini cukup rumit ya, kita bisa pakai dari Grafana sendiri.
Nah, ini salah satu kelebihan tools open source gitu ya. Jadi mereka tuh sangat sering berbagi hal seperti ini gitu, yang bisa kita gunakan secara langsung. Nah, ini kita copy aja ID-nya ke clipboard. Terus waktu bikin dashboard, kita bisa import dashboard. Nah, ini langsung aja nih di paste ID-nya di sini. Terus kita load. Ini namanya mau apa? Misalnya server monitoring demo gitu ya di sini. Nah, terus ini kita pilih Prometheus sebagai data source-nya, terus kita import. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat nih secara tersentral gitu ya, untuk kan tadi kan ada 3 server yang kita monitor ya. Nah, di situ kita bisa lihat nih di tiap jobnya. Ini ada 3, NodeDev 1, NodeDev 2, sama NodeDev 3. Nah, misalnya di NodeDev 1 ini ada CPU, terus RAM use-nya berapa, terus ini disk-nya ya, ini udah kelihatan nih, disk-nya udah 98,8%, berarti ini mungkin kita butuh digedein lagi atau kita butuh bersih-bersih disk-nya gitu ya. Nah, inilah salah satu kelebihannya kalau misalnya kita ada tools untuk monitoring. Jadi kita nggak harus lihat satu persatu ke servernya, tapi kita bisa lihat di dashboard kita aja gitu. Ini juga dari Grafana sendiri itu udah dibuatin ya kayak grafiknya. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan banyak ya karena kan baru diimplementasi ya, jadi datanya nggak banyak. Untuk data-data di hari kemarin atau seminggu sebelumnya itu tentu saja nggak ada karena tools monitoringnya juga baru kita implement. Makanya kalau misalnya sistem monitoring ini semakin dini gitu ya kita implementasi, semakin bagus juga karena jadi ada data historisnya. Ini juga ada yang CPU. Ini udah cukup banyak banget nih di sini. Kita tinggal custom aja ya, misalnya apa aja yang kita butuhkan nih. Mungkin ini terlalu banyak informasinya dan kita jadi bingung gitu ya. Nah, itu juga bisa kita kurang-kurangin. Nih, misalnya ada yang lambang icon trash ini ya. Nah, itu untuk menghapus informasi dari sini gitu. Kalau misalnya merasa terlalu banyak informasi. Oke, ini node yang dev kedua. Nah, di sini mungkin terlihat lebih sehat lah ya untuk servernya karena udah banyak yang hijaunya. Terus untuk node dev 3, nah ini juga terlihat lebih sehat lah. Nah, mungkin seperti itu sih kalau untuk basic di pemasangan Grafana gitu ya untuk sebagai server monitoring. Sebenarnya masih ada yang bisa kita tambahkan gitu ya, terutama untuk di alerting ini. Jadi semisal ada server yang disk usage-nya udah lebih dari 90% kayak server yang tadi ya, yang di node pertama. Mana nih? Nah, ini kan 98,8% ya. Nah, kita bisa tahu tanpa harus melihat dashboard-nya nih. Dengan cara apa? Dengan cara alerting ini. Jadi kita bisa kirim peringatan lah ke email kita misalnya ya. Kalau misalnya ada nih server kita yang disk-nya udah lebih dari 90%. Nah, di situ kita bisa segera ambil tindakan gitu ya. Bagaimana, apakah mau disk-nya digedein lagi atau misalnya mau bersih-bersih servernya gitu ya, supaya mengosongkan space-nya. Nah, itu. Tapi ini akan kita bahas di webinar TLab X Suhu. Jadi tidak akan kita bahas di sini. Oke, mungkin jadi itu ya untuk materi di video kali ini tentang server monitoring menggunakan Grafana. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai DevOps, bisa belajar ke suhu.co.id. Dan mungkin sekian dari aku. Terima kasih dan salam.